Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dari kelas 2B akan mempresentasikan materi mata kuliah belajar pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD, yaitu mengenai teori belajar serta teori belajar matematika. Kelompok 5 ini terdiri dari 2 orang, yaitu Heranti Alima dengan NIM 205130013 dan saya sendiri Siti Duratun Nafisa dengan NIM 205160018. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Heranti. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai teori belajar. Teori belajar mempunyai beberapa teori. Teori pertama, teori belajar behaviorisme. Teori kedua, teori belajar kognitivisme. Teori tiga, teori belajar humanistik. Dan teori keempat, teori belajar konstruksivisme. Yang pertama yaitu teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Jez dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Contoh aplikasi teori behaviorisme. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi entry behavior mahasiswa atau pengetahuan awal mahasiswa. Menentukan materi pelajaran atau pokok bahasan dan topik. Memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil atau subpokok bahasan atau subtopik. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran. Yang keenam, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, dan ujian-ujian. Yang ketujuh, meneliti dan mengkaji respon yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan penguatan atau reinforcement positif ataupun negatif. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Yang kesepuluh, mengkaji dan mengamati respon yang diberikan atau mengevaluasi hasil belajar. Dan yang kesebelas, memberikan penguatan dan sebagainya. Lalu yang teori kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Jens. Ketiga peneliti ini masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Contoh aplikasi teori belajar kognitivisme menurut Piaget: yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh mahasiswa. Yang keempat, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa. Yang kelima, mempersiapkan pertanyaan yang dapat memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Contoh aplikasi teori belajar kognitivisme menurut Brunner. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa. Yang keempat, mencari contoh-contoh tugas ilustrasi yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar. Yang kelima, mengatur topik pelajaran sederhana, kompleks, dan enaktif, ikonik, simbolik. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Lalu yang selanjutnya, contoh aplikasi teori belajar kognitivisme menurut Ausubel. Menentukan tujuan-tujuan instruksional, mengukur kesiapan mahasiswa, minat, kemampuan struktur kognitif, memilih materi pelajaran dan mengaturnya dalam bentuk penyajian konsep-konsep kunci, mengidentifikasi prinsip-prinsip, menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari, membuat dan menggunakan advanced organizer, memberi fokus pada hubungan yang terjalin antara konsep-konsep yang ada, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Untuk selanjutnya, teori belajar humanistik akan dilanjutkan oleh saudari Nafisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Heranti.
Nah, teori yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Dalam teori humanisme, lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Contoh aplikasi teori humanistik: A yaitu menentukan tujuan instruksional, B menentukan materi pelajaran, kemudian C mengidentifikasi entry behavior mahasiswa, kemudian D mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif, kemudian E mendesain wahana yaitu lingkungan, media, fasilitas, dan sebagainya yang akan digunakan mahasiswa untuk belajar. Kemudian F membimbing mahasiswa secara aktif. Kemudian G membimbing mahasiswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka. Kemudian membimbing mahasiswa membuat konseptualisasi pengalaman tersebut. Kemudian I membimbing mahasiswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar. Baik, kita lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya, sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dalam teori konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukannya guru atau orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Nah, objek lingkungannya yaitu panca indera dan pengalaman. Panca indera diantaranya melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Untuk pengalaman yaitu fisik, kognitif, dan mental. Nah, keduanya merupakan konstruksi pengetahuan baru. Kemudian strategi teori belajar ini yaitu belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif dan kolaboratif, kemudian self-regulated learning, kemudian generative learning. Model pembelajaran kognitif yaitu problem-based learning, discovery learning, cognitive strategies, project-based learning. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai teori belajar matematika. Matematika ini adalah pengetahuan yang mendasarkan perhitungan pada logika, kepastian, dan pengalaman. Belajar matematika tidak sekadar learning to know, melainkan harus ditingkatkan menjadi learning to do, learning to be, hingga learning to live together. Filosofi pengajaran matematika perlu diperbarui secara mendasar, sehingga menjadi pembelajaran matematika. Terjadi pergeseran paradigma dalam proses pembelajaran matematika, yaitu dari teacher center menjadi learner center, dari teaching center menjadi learning center, dari content based menjadi competency based, dari product of learning menjadi process of learning, dari summative evaluation menjadi formative evaluation. Nah, teori belajar matematika ini ada 10 macam, yaitu yang pertama teori belajar Piaget, yang kedua teori belajar Gagne, yang ketiga teori belajar Ausubel, yang keempat teori belajar Polya, yang kelima teori belajar Brunner, yang keenam teori belajar Vygotsky, yang ketujuh teori belajar William Brownell, yang kedelapan teori belajar Gestalt, yang kesembilan teori belajar Dines, yang kesepuluh teori belajar Van Hayl. Teori belajar matematika yang pertama yaitu teori belajar Piaget. Menurut Piaget, struktur kognitif yang dimiliki seseorang itu karena proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang langsung menyatu dengan struktur mental yang sudah dimiliki seseorang. Sedangkan akomodasi adalah proses menstruktur kembali mental sebagai akibat adanya informasi dan pengalaman baru tadi. Informasi dan pengalaman yang disebut pengetahuan menurut Piaget bukanlah suatu klise realitas, melainkan rekonstruksi dari realitas.
adaptasi oleh Piaget terdiri dari dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Kemudian, perkembangan kognitif manusia melalui 4 tahap secara berurutan, yakni tahap sensori motorik, kemudian tahap praoperasional, kemudian tahap operasi konkret, dan yang terakhir tahap operasi formal. Dan perkembangan intelektual dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni kematangan merupakan proses pertumbuhan psikologis dari otak dan sistem saraf, yang kedua transmisi sosial, yang ketiga penyetimbang atau equilibration merupakan proses adanya kehilangan stabilitas di dalam struktur mental sebagai akibat pengalaman dan informasi baru, dan kembali setimbang melalui proses asimilasi dan akomodasi. Baik, kita lanjut ke teori belajar matematika yang kedua, yaitu teori belajar Gagne. Teori yang diperkenalkan Robert M. Gagne pada tahun 1960-an. Pembelajaran harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan. Menurut Gagne, belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek-objek langsung pembelajaran matematika terdiri atas fakta-fakta matematika, keterampilan-keterampilan matematika, konsep-konsep matematika, dan prinsip-prinsip matematika. Kemudian, objek-objek tak langsung pembelajaran matematika adalah kemampuan berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan, dan ketelitian. Nah, kemudian dalam keterampilan intelektual, Gagne mengurut 8 tipe belajar sebagai berikut. Yang pertama, belajar sinyal atau isyarat. Nah, belajar sebagai akibat dari stimulus yang tidak direncanakan. Nah, kemudian yang kedua, belajar stimulus respon, belajar yang dirancang dengan stimulus dan direspon siswa secara fisik. Kemudian yang ketiga, belajar rangkaian gerak, yaitu belajar yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan jasmani atau gerak terurut dari sejumlah stimulus respon. Kemudian rangkaian yang kedua itu rangkaian verbal, yaitu perbuatan, lisan atau ucapan terurut dari sejumlah stimulus respon. Nah, belajar yang keempat yaitu belajar asosiasi, interaksi antara pendidik dengan peserta didik dilakukan melalui stimulus dan respon. Kemudian yang kelima, belajar diskriminasi, yaitu belajar memperbedakan yang tunggal dan yang jamak. Kemudian belajar konsep disebut pula tipe belajar pengelompokan adalah belajar melihat sifat benda atau peristiwa untuk dijadikan suatu kelompok. Kemudian yang ketujuh, belajar aturan, contohnya triple Pythagoras dalam membangun aturan. Kemudian yang terakhir, belajar pemecahan masalah, contohnya PS. Kemudian teori belajar matematika yang ketiga yaitu teori belajar Ausubel. Ausubel terkenal dalam teori belajar bermaknanya. Ausubel mengemukakan bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna atau meaningful. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. David P. Ausubel membedakan dua jenis belajar, yaitu belajar menerima dan belajar menemukan. Belajar dikatakan bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai struktur kognitif yang dimilikinya, sehingga dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Kegiatan belajar dengan penelaahan maupun dengan ceramah dapat menghasilkan belajar bermakna bagi siswa. Untuk mengajarkan konsep persamaan kuadrat harus disiapkan dahulu pengertian persamaan sehingga konsep lebih inklusif dalam struktur kognitif siswa agar belajar menjadi bermakna. Kemudian kita lanjut ke teori belajar matematika yang keempat, yaitu teori belajar Polya. Polya sangat mendukung terhadap pembelajaran menggunakan pemecahan masalah. Menurut Polya dibedakan antara yang pertama masalah menemukan dan yang kedua masalah membuktikan. Pengertian masalah adalah persoalan yang khusus. Suatu persoalan dikatakan masalah jika memenuhi kriteria, tidak dimilikinya aturan atau cara yang segera dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Artinya tidak dapat dikerjakan dengan prosedur rutin. Yang kedua, tingkat kesulitannya sesuai dengan struktur kognitif. Yang ketiga, ada kesadaran untuk bertindak menyelesaikan. Nah, kemudian langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Kemudian menyelesaikan masalah dan melakukan pengecekan. Ada 5 langkah umum dalam model pemecahan masalah, yaitu yang pertama menyajikan masalah dalam bentuk umum, yang kedua menetapkan masalah dalam bentuk yang lebih operasional, kemudian merumuskan kemungkinan hipotesis dan prosedurnya, kemudian menguji hipotesis dan prosedur menuju suatu penyelesaian masalah, dan kemudian terakhir menganalisis dan menguji penyelesaian pemecahan masalah. Baik,
presentasi ini akan dilanjutkan kembali oleh Heranti. Yang selanjutnya yaitu teori belajar Brunner. Brunner mengemukakan teori konektivitas dapat dihubungkan dengan konsep dan struktur lain. Belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Peserta didik harus menemukan keteraturan dengan cara memanipulasi material yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang sudah dimiliki peserta didik. Menurut Brunner, perkembangan mental siswa mengalami 3 tahap, yakni tahap enaktif, yakni tahap memanipulasi objek langsung. Yang kedua, tahap ikonik, tidak memanipulasi langsung objek, melainkan dapat memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari objek. Yang ketiga, tahap simbolik, tahap manipulasi simbol-simbol tak perlu mengkaitkan secara langsung dengan objek. Brunner mengemukakan 4 teori atau teorema belajar, yakni yang pertama teorema konstruksi. Belajar matematika dilakukan dengan cara melakukan penyusunan representasinya. Yang kedua, teorema notasi. Belajar matematika pada permulaan konsep disajikan, digunakan notasi yang sesuai dengan perkembangan mentalnya. Yang ketiga, teorema perbedaan dan variasi. Digunakan untuk mengubah representasi konkret ke representasi lebih abstrak. Teorema konektivitas. Belajar matematika harus melihat kaitan konsep yang dipelajari. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi atau contextual problem. Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Yang keenam yaitu teori belajar Vygotsky. Pembelajaran terjadi apabila siswa belajar atau bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas itu masih berada dalam zone of proximal development, yaitu kawasan tingkat perkembangan struktur kognitif seseorang saat ini. Yang ketujuh, teori belajar Wilhelm Brownell. Menurut Wilhelm Brownell, bahwa belajar itu pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Ia mengemukakan bahwa belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Khusus dalam hubungan pembelajaran matematika di SD, Brownell mengemukakan apa yang disebut meaning theory atau teori makna sebagai alternatif dari drill theory atau teori latihan hafal ulangan. Yang kedelapan, teori belajar Gestalt. Psikolog Gestalt dikembangkan di Eropa, Jerman pada sekitar tahun 1920-an. Psikolog Gestalt memperkenalkan dan mempresentasikan suatu pendekatan belajar yang berbeda secara mendasar dengan teori asosiasi atau teori tingkah laku. Teori Gestalt dibuat dan dibangun dari data-data, khususnya hasil eksperimen yang sebelumnya belum bisa dijelaskan oleh para ahli psikologi. Meskipun pada awalnya psikologi Gestalt hanya berpusat pada fenomena yang dapat dirasa, yang bersifat khusus, tetapi pada akhirnya difokuskan pada fenomena yang lebih umum, yaitu hakikat belajar dan pemecahan masalah. Yang kesembilan, teori belajar Dionys. Menurut Dionys, bahwa konsep-konsep matematika itu akan lebih berhasil dipelajari bila melalui tahapan tertentu. Tahapan belajar menurut Dionys itu ada 6 tahapan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Bermain bebas atau free play, permainan atau games, penelaahan kesamaan sifat, searching for communities, representation, symbolization, atau formalization. Aplikasi teori belajar Dionys. Yang pertama, hukum kekekalan bilangan. Banyak benda akan tetap meskipun letaknya berbeda-beda. Hukum kekekalan materi. Banyak pasir atau air tetap walau dipindahkan ke tempat wadah yang lain. Contoh peristiwa bejana diisi pasir atau air. Yang ketiga, hukum kekekalan panjang. Contohnya 2 tali yang sama panjang. Yang keempat, kekekalan luas. Luas daerah yang ditutupi suatu benda akan tetap sama meskipun letak bendanya diubah. Hukum kekekalan berat. Berat benda akan tetap meskipun bentuk, tempat, dan alat timbangan benda tersebut berbeda-beda. Dan hukum kekekalan isi. Suatu bak yang berisi penuh air dimasukkan suatu benda, maka air yang ditumpahkan sama dengan isi benda yang dimasukkannya. Lalu yang ke-10, teori belajar Van Haelly. Menurut Van Haelly, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur utama tersebut dilalui secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Adapun tahapan-tahapan anak belajar geometri menurutnya ada 5 tahapan, yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, edukasi, dan akurasi.
Nah, untuk kesimpulannya, belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, pemaksaan, atau kondisi sementara. Teori belajar merupakan teori yang menggambarkan bagaimana siswa menerima, memproses, dan mempertahankan pengetahuan selama belajar. Dan sebagai calon pengajar, kita perlu memahami dan mengaplikasikan teori belajar agar dapat lebih memaksimalkan serta mengefektifkan proses belajar mengajar. Macam-macam teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruksivisme. Kemudian, dalam pembelajaran matematika terdapat beberapa teori belajar matematika, diantaranya teori Piaget, teori Gagne, teori Ausubel, teori Folya, teori Brunner, dan teori Vygotsky, teori William Brownell, teori Gestalt, teori Dionys, dan teori Van Hayle. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.